Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang animasi The Simpsons. Mulai dari sejarah, tokoh-tokohnya, serta fenomena prediksi yang bikin dunia bertanya-tanya, kebetulan atau konspirasi ya. Nah, sebelumnya The Simpsons adalah kartun dari Amerika Serikat yang dibuat oleh Matt Groening. Nah, awalnya kartun ini muncul sebagai potongan kecil di sebuah acara yang bernama The Tracey Ullman Show pada tahun 1987. Lalu mulai tayang sebagai serial penuh pada tahun 1989 di Fox. Sejak saat itu, The Simpsons jadi serial animasi terpanjang dalam sejarah Amerika. Dengan lebih dari 700 episode, ratusan karakter, dan 30 tahun lebih tayang tanpa henti. Sekarang kita bahas tokoh utamanya, terdiri dari keluarga Simpson, yakni Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie, dan sedikit tentang kakek nenek serta hewan peliharaan mereka. Nah, yang pertama ada Homer Simpson. Ia adalah kepala keluarga. Bekerja di pembangkit listrik nuklir, karakternya sangat ceroboh, malas, tetapi punya hati yang besar. Kata khasnya, dan ketika melihat makanan favorit sering bilang donuts. Terus tokoh selanjutnya Marge Simpson. Ini adalah ibu yang sabar dan penyayang. Rambut biru menjulang adalah ciri khasnya. Meski ibu rumah tangga, dia pernah bekerja sebagai agen real estate dan pernah menjadi polisi. Ini menunjukkan sisi pekerja keras dan penuh tanggung jawab. Terus ada tokoh yang ketiga, Bart Simpson. Bart Simpson ini anak sulung, nakal, pemberontak, dan suka skate. Selanjutnya yang keempat, Lisa Simpson. Ini anak kedua dan satu-satunya perempuan di tengah keluarga yang absurd. Lisa sangat pintar dan idealis. Kegembarannya bermain saksofon. Ia peduli dengan masalah sosial dan lingkungan, tapi sering merasa terjebak dalam keluarga yang absurd. Tokoh yang kelima, Meg Simpson, bayi pendiam dengan dot favoritnya. Walau jarang bicara, dia pernah menembak Mr. Burns. Sebuah momen ikonik dan mengejutkan, bukan? Kemudian tokoh Abraham, kakek Simpson, kakek dari Bart, Lisa, Maggie yang sering melantur, galau, dan sering bercerita tentang masa mudanya. Kesan ini menambah rasa kekeluargaan sekaligus komedi generasi tua. Terus ada tokoh yang terakhir, Santa Little Helper, anjing peliharaan keluarga Simpson. Awalnya anjing ini anjing balap, kemudian diangkat oleh Bart sebagai hadiah Natal. Bukan hanya keluarga Simpson yang menarik, di Springfield dihuni ratusan karakter pendukung, masing-masing dengan ciri khas unik. Misalnya Curse si badut televisi yang sinis. Terus ada Mr. Burns, bos pembangkit nuklir. Ia serakah, jahat, yang sebagai simbol kekuasaan korporat. Lalu juga ada Chief Wiggum, ini polisi kota yang kurang kompeten tapi kocak. Lalu ada Apunaha sa Pamepon Island. Ini pemilik minimarket Quick E-Mart, imigran dengan stereotip dan kisahnya sendiri. Terus ada Milhouse Van Houten. Ini teman dekat dari Bart, setia tapi sering sial. Dan masih banyak bintang tamu terkenal seperti Stephen Hawking, terus Gurgir Harson, mantan Beatle. Terus ada politisi, selebriti yang terkadang muncul sebagai karakter animasi versi diri mereka sendiri. Nah, sekarang kita bahas bagian paling mengejutkan, yakni ramalan The Simpsons, yang dimana banyak adegan lama di serial ini terjadi dan mirip kayak di dunia nyata. Dan itu bikin banyak orang bertanya, apakah ini kebetulan, analisis tren, atau suatu yang lebih misterius lagi. Nah, mari kita bahas beberapa contoh paling terkenal. Yang pertama, scene Donald Trump jadi presiden. Di episode Bart to the Future tahun 2000, Lisa Simpson digambarkan menjadi presiden dan dia mengatakan bahwa pendahulunya adalah Donald Trump.
yang dimana meninggalkan kekacauan anggaran di pemerintahan. Nah, pada kenyataannya tahun 2016 Trump menjadi Presiden Amerika Serikat dan isu defisit anggaran itu juga menjadi kenyataan. Banyak juga yang bilang ini ramalan gila. Terus bahkan gaya berpakaian Lisa, blazer ungu, kalung mutiara di episode itu sempat dibandingkan dengan gaya Kamala Harris pada hari pelantikannya menjadi wakil presiden. Nah, kemudian seri pandemi virus, mirip kayak COVID-19 gitu, di episode Made in Cherries 1993. Muncul wabah bernama flu Osaka yang menyebar di Springfield. Tidak ada obat dan beberapa orang mulai memakan hal-hal aneh sebagai harapan penyembuhan. Nah, ini dianalogikan kayak pandemi nyata. Jadi sekarang banyak yang mengangkat plot ini dengan pandemi COVID-19 dan bahkan menyebut adegan placebo sebagai kritik terhadap ketidakpastian medis. Tapi tunggu, apakah semua itu beneran ramalan ajaib? Atau cuma kebetulan statistik? Ada beberapa penjelasan logis. Yang pertama, pengamatan dan kreativitas sang penulis. Penulis Simpson bukan sembarangan. Mereka berlatar belakang ada yang dari lulusan Harvard, jurnalis, matematik, ekonom, politik, ilmu komputer, bahkan ilmuwan. Mereka mengamati tren sosial, politik, dan teknologi jauh ke depan. Mereka juga mampu membuat skenario futuristik dengan dasar analisis tren nyata, lalu mengemasnya dengan humor dan satir. Nah, kemudian ada yang namanya Law of Truly Large Number. Ungkapan yang menyatakan bahwa ketika kita memiliki jumlah data yang sangat banyak atau truly rights, nah semua yang sangat tidak mungkin terjadi tapi memiliki probabilitas yang bukan nol. Jadi kemungkinan besar akan terjadi. Misalnya tebak final skor di sepak bola Piala Dunia. Kumpulin data dari pertandingan sebelumnya lalu dijadikan dasar hasil skor pertandingan pada final. Nah, terus prediksi banyak skor aja. Pasti salah satu prediksi pasti benar. Nah, karena The Simpsons memiliki ratusan episode, makanya sangat mungkin beberapa ide mereka kebetulan muncul di dunia nyata. Kemudian ada yang namanya bias konfirmasi. Orang cenderung mengingat prediksi yang tepat dan melupakan prediksi yang salah. Nah, jadi semisal kita ada kejadian nyata, kita menyorot adegan Simpson yang mirip dengan kejadian di dunia nyata. Padahal banyak prediksi lain yang tidak terjadi, tapi terbias untuk menyoroti adegan Simpson yang mirip di dunia nyata. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya collective forensics. Nah, ini beberapa peneliti bilang semacam kayak unjuk nalar bersama. Jadi para peneliti mengintip tren sosial yang sudah mulai muncul, kemudian menuliskannya sebagai cerita fiksi. Karena beberapa tren itu memang berkembang di dunia nyata, jadi prediksi mereka terasa mengejutkan. Tapi sebenarnya masuk akal dari segi analisis. Ya, jadi sejarah itu penting. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, orang cenderung mengingat prediksi yang tepat